Halo guys, ketemu lagi dengan gua di channel From Nothing to Something. Tapi kali ini gua nggak sendirian bersama dengan Indra Mindatwalelang. ya. Hari ini kita mau membahas tentang disabilitas menurut kekristenan atau dalam pandang Alkitabiah atau kekristenan. Ya, tentunya teman-teman mungkin sedikit banget dengar tentang disabilitas kalau dibahas lagi nongkrong. Ya, betul. Ketika lagi duduk di kafe, mungkin kalian jarang banget bakal dengerin tentang atau orang ngebahas tentang disabilitas. Ya. Oleh sebab itu malam ini yuk kita akan coba sama-sama melihat dari sudut pandang Alkitab. Ya, dalam video sebelumnya kita udah membahas pandangan agama-agama dan ideologi memandang disabilitas menurut Lausanne Movement. Jadi kali ini kita mau membahas disabilitas dari sisi Alkitabiah atau kekristenan. Jadi gimana nih menurut Kak Indra sendiri? Yang mungkin kita akan lihat dari sudut pandang Alkitab tentang hal ini. Nah teman-teman, kita perlu clear dulu di awal, kita punya kesepakatan dulu di awal bahwa sebenarnya adalah dari sudut pandang Alkitab, setiap orang, siapapun dia, termasuk saya maupun orang yang menyandang disabilitas, mereka adalah orang-orang yang segambar dan serupa dengan Allah. Oke, jadi setiap orang ya Kak, setiap Iya. orang itu termasuk disabilitas itu Tanpa kita terkecuali. harus sepakat bahwa Betul. segambar dan serupa dengan Allah. Iya. Nah oleh sebab itu, setiap kekurangan yang terdapat di dalam diri orang juga yang termasuk disabilitas tidak boleh menjadi suatu penghalang mereka untuk sama-sama menjadi gambar dan serupa dengan Allah. Jadi dari channel ini kita akan sama-sama melihat dan ngebahas dari sudut pandang Alkitab, guys. Yo. Iya. Sepanjang sejarah doktrin dan teologi Kristen telah terlalu banyak menafsirkan berbeda-beda tentang hal ini, yuk. Oh, jadi sejak zaman dulu udah banyak ya yang menafsirkan Iya. gitu ya. Betul. Kebanyakan berpenafsiran bahwa segambar dan serupa Allah jatuhnya pada penekanan kemiripan fisik. Oh, Itu dia. jadi banyak yang mandang dalam tafsiran itu, oh ini gambar ini benar-benar gambar fisik gitu ya. Padahal sebenarnya Ya segambaran, mereka berpikir itu segambar dan serupa itu dalam bentuk fisik. Jadi terlihat seperti kulitnya segambar dengan Allah, perawakannya, bahkan wajahnya, mungkin bahkan gaya rambut. nah gitu ya. Dan akhirnya ini berdampak, yuk. Pandangan-pandangan penafsiran yang sedikit saya bisa katakan mungkin agak kurang tepat ya. Akhirnya berdampak pada manusia menjadi punya pemikiran atau mempunyai suatu format bahwa segambar dan serupa Allah adalah ukurannya menurut ukuran manusia. Jadi menurut ukuran manusia mereka itu ya. Iya. Jadi segambar dan rupa Allah akhirnya itu menjadi suatu logo atau satu desain dalam bentuk pemikiran manusia, yaitu harus seperti Allah, yaitu seperti yang diciptakan manusia pada awalnya. Justru orang saat ini akhirnya terbentuk pada pola pemikiran yang seperti itu, segambar dan serupa dengan Allah, yaitu adalah segambar dengan fisik manusia pada umumnya. Jadi kalau bisa dibilang ya ikut turun temurun lah gitu ya. Iya, jadi dari zamannya Adam ya udah rambutnya begini, kepalanya dan bentuk telinga dan gondrong, kumisan, janggutan. Iya, betul gitu juga. ya. Nah, karena kembali pada penekanan fisik, ini juga lah yang terus beredar pada kalangan masa kini. Nah, jadi teman-teman yang mengalami difabel ini, mereka tuh merasa bahwa mereka adalah ciptaan yang gagal. Karena mereka berpikir, oh iya udah bentuk fisiknya itu seperti manusia. Dan sementara saya, mungkinlah saya ada ciptaan yang gagal karena fisik saya tidak seperti desainnya pada pemikiran pola manusia. Tapi ada good newsnya, Yud. Oh, apa itu? Nah, good newsnya adalah Anda tetap berharga di mata Tuhan, guys. Oleh sebab itu, hari ini mungkin Anda sedang bergumul di dalam penerimaan diri Anda, maupun juga tadi seperti yang dikatakan teman kita Yuda, dia pun pernah mengalami hal itu. Mungkin saat ini Anda merasa Anda terpuruk, Anda sendirian, Anda terkurung di kamar, Anda malu untuk menatap masa depan, bahkan Anda malu untuk keluar bertemu dengan orang lain. Jadi guys, sebenarnya kata kuncinya itu hidupmu berharga bagi Allah. Iya, betul sekali. Gua kan disabilitas nih Kak. Oke. Gue tuh pernah pikir gini ya, apa Tuhan itu jahat sehingga dia buat gue seperti ini, disabel gitu. Oke. Ya mungkin Yud, ini pertanyaan kamu ini juga pernah dialami teman-teman yang ada nonton video ini. Mungkin kalian juga pernah berpikir ketika mungkin dalam kesendirian kamu juga berpikir apakah kaum disabilitas ini adalah orang-orang yang sebenarnya memang sudah direncanakan Tuhan seperti itu, atau juga bahkan mungkin yang paling gak enaknya kalian mikir Tuhan tuh terlalu jahat untuk ciptakan kaum disabilitas. Ya betul itu Kak. Daud itu dia bukan orang disabilitas, tapi ketika orang mau melihat dia untuk menjadi seorang prajurit, maka Daud bukan adalah orang-orang yang dikategorikan atau orang yang digolongkan sebagai seorang prajurit. Iya. Jadi tetap manusia itu selalu melihat ada aja yang kurang. Itulah yang menjadi suatu kelemahan dari ketika manusia punya desainnya sendiri. Ya, kita kan sebagai orang percaya kita kan meneladani Yesus
Yesus gitu kan. Kira-kira pernah nggak sih Yesus itu bertemu dengan orang disabilitas dan gimana sih cara Yesus memandang gitu? Bagaimana cara Yesus memandang kaum disabilitas? Nah, pertanyaan bagus nih. Yud. Yesus itu memandang kaum disabilitas sebagai orang-orang yang akan dipakai masuk dalam rencana Dia. Ya. Itu menyatakan untuk kebesarannya Dia dan kemuliaannya Dia. Jadi sama sekali tidak memandang bahwa oh ya, dia buta, dia adalah orang yang tersingkir, dia orang yang nggak bisa dipakai lagi dalam rencanaku, ya mungkin akan terpinggir. Ya. Tapi nyatanya enggak, Yud. Di Yohanes 9 ayat 3, Yesus sekali lagi menekankan bahwa karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Ya. Menarik nih teman-teman, karena kita langsung di Yohanes 9 ini, kalau kita baca sama-sama, kita dapatkan dua perbedaan. Dari cara pandang murid-murid yang masih berdosa, mereka langsung menghakimi apakah orang tuanya yang salah atau orang ini sendiri yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus apa tadi kan dibilang? Justru dia malah mau menyatakan mau menyatakan kemuliaannya itu lewat mereka begitu. Nah, lewat orang-orang disabilitas gitu teman-teman. Jadi begitulah cara pandang Yesus. Nah, kita udah di ujung pertanyaan nih, di pertanyaan paling akhir nih teman-teman. Sayang sekali tapi ya nggak apa-apa lah ya. Kita bahas tentang, kita kan udah tahu nih pandangan manusia itu memandang kelompok disabilitas, dan kita juga udah tahu nih bagaimana Yesus memandang kelompok disabilitas. Jadi pertanyaannya, gimana nih sikap orang percaya nih Kak untuk menyikapi ini gitu? Iya, mungkin teman-teman semua juga mengalami ya. Kadang-kadang kita sebagai seorang Kristen tuh bingung banget bersikap untuk teman-teman kita yang mengalami disabilitas. Ya betul. Mungkin kadang-kadang takut banget nih, mungkin perkataan kita, tingkah laku kita, candaan, gurauan kita itu bisa menyinggung mereka. Nah, jadi ini menarik. Bagaimana sikap yang harus dilakukan sebagai anak-anak Tuhan kepada teman-teman kita yang mengalami disabilitas. Ya. Tidak lain tidak bukan, Yud, yaitu adalah sikap dasar yang harus kita punya sebagai orang yang percaya kepada Kristus juga, yaitu mengasihi, Yud. Mengasihi ya Kak. Betul, jadi saya. segala sesuatu memang dasarnya kasih gitu ya, Iya. mengasihi. Cuma yang perlu digarisbawahi, kita dalam mengasihi itu bukan keterbatasannya. Oh, jadi bukan keterbatasannya. Bukan. Melainkan kita mengasihi keberadaannya Dia. Wah, ini bagus ini. Iya, keberadaannya. Karena teman-teman mungkin ketika kita mengasihi keterbatasannya, kita jatuhnya tuh ke mengasihani ya. Karena teman-teman itu perlu tahu juga, Yud, kadang-kadang teman-teman kita yang mengalami disabilitas, mereka tuh pada prinsipnya nggak mau banget itu dikasihani. Ya betul, saya juga merasakan sih Kak. Iya, nggak mau dikasihani gitu. Iya, kadang-kadang simpati kita itu jatuhnya ke kasihan terhadap kelemahannya dia, terhadap kekurangannya dia, terhadap keterbatasannya dia. Ya betul. Namun sebenarnya setiap anak-anak Kristen yaitu mengasihi dengan keberadaannya dia. Ya. Jadi yang segambar dan serupa dengan Allah, keberadaannya dia adalah patut untuk kita juga memperlakukan mengasihi dia seperti itu. Thank you banget nih Kak. Jadi poin penting mengasihi keberadaannya, bukan keterbatasannya. Ini berlaku untuk semuanya ya Kak, Iya, bukan betul. hanya disabilitas gitu ya. Ya, Jadi teman-teman tetaplah kasihi keberadaan siapapun yang ada di sekitar kalian ya teman-teman. ya, mengasihi keberadaan itu penting, guys. Ya. Oke, sekian dulu dari video ini teman-teman. Semoga teman-teman yang melihat channel ini bisa terberkati. Dan teman-teman, kalau yang terberkati, rindu dong untuk memberkati lebih lagi ya kan Kak. Tolong di-share untuk teman-teman yang lain yang belum melihat bisa melihat dan mereka juga semakin terberkati. Oke, sekian dulu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.